Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara getok harga makanan, pedagang sate di Ungaran, Kabupaten Semarang diprotes pembeli asal luar kota. Dinilai rumit menyalurkan pupuk subsidi, Wakil Menteri Pertanian sebut kartu tani akan dihapus Presiden Joko Widodo. Air irigasi kering, petani bawang di Brebes terpaksa gunakan air limbah untuk mengairi sawah. Kartu tani yang dipakai sejak 2016 akan dihapus karena dinilai menyulitkan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat menemui petani di Grobogan. Kartu Tani yang merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pendistribusian, pengendalian, dan pengawasan pupuk subsidi kepada petani akan segera dihapus. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat bertemu dengan para petani di Gedung Dewi Sri Purwodadi Grobogan 3 Agustus lalu. Ia menilai kehadiran kartu tani membuat petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Regulasi pengaplikasian kartu tani dinilai jadi salah satu penyebabnya. Wamentan mengatakan Presiden Joko Widodo akan menandatangani Perpres penghapusan kartu tani sehingga petani bisa langsung membeli pupuk bersubsidi tanpa alur yang rumit. Pupuk itu sampai ke petani nggak dipersulit, nggak susah, karena kan petani kan toh juga bayar kan, disubsidi itu kan artinya nggak gratis bayar. Ya karena bayar ya tetap harus mekanisme gampang, tepat waktu sehingga kita harapkan panennya baik. Terkait potensi penyelewengan Pak nanti ketika tanpa kartu tani Pak? Ya kita cari cara untuk supaya tidak diselewengkan tentunya. Tentu pelaporan itu harus. Kartu Tani hadir sejak 2016 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Oktober, tepat di Hari Pangan Sedunia. Saat itu Kartu Tani berfungsi agar alokasi pupuk bersubsidi tepat sasaran. Selain itu, untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan penyaluran pupuk yang tidak sesuai. Di sisi lain, subsidi pupuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dari tahun ke tahun terus berkurang. Sejak 2018 hingga 2023, realisasi anggaran subsidi pupuk turun dari 33,61 triliun rupiah pada 2018 menjadi 25,27 triliun rupiah pada 2023. Penurunan ini sebesar 24,81%. Di 2024, subsidi pupuk naik tetapi tidak signifikan, hanya 26,68 triliun rupiah. Padahal subsidi pupuk bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Cilacap menyebabkan beberapa dusun di Desa Karanggintung kekeringan. Warga kini hanya mengandalkan bantuan kiriman air bersih dari pemerintah karena sumur mereka mengering. Setiap hari warga Desa Karanggintung Cilacap menjejerkan jerigen serta ember di halaman rumah. Ada yang membawa 3 jerigen atau bahkan lebih. Mereka duduk bersama menunggu datangnya bantuan air bersih dari pemerintah. Saat truk tangki yang berisi air bersih datang, warga langsung antre menunggu jerigennya diisi air. Dalam waktu 1 jam, tangki yang berisi ribuan liter air habis di serbu warga. Air bersih yang didapat biasanya digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, dan mencuci. Namun jika tidak ada bantuan air bersih, warga terpaksa mencari ke sungai dengan jarak yang cukup jauh. Sudah berapa lama sih Mbak kekeringan ini? 3 bulan kayaknya ya. Terus air bersih ini nanti untuk apa aja Mbak? Ya, ibaratnya terutama buat masak, buat mandi, buat cuci, buat buangan. Biasanya kalau nggak dapat bantuan, ambil airnya di mana? Nyari di sungai. Itu jauh. Berapa jaraknya? Sudah 3 bulan kekeringan melanda 3 dusun di Desa Karanggintung. Kondisi itu membuat perangkat desa mengajukan bantuan air bersih ke BPBD Kabupaten Cilacap. Dan masyarakat khususnya Dusun Pager Gunung, Singgaraja, dan Karangtawang ini kekurangan air bersih. Kondisi sumur sebagian besar sudah
airnya semakin surut, semakin habis. Makanya kami berdasarkan laporan dari RT dan RW, ini kami mengajukan bantuan air bersih ke BPBD Kabupaten Cilacap. Ratusan warga di Desa Karanggintung tidak bisa berbuat banyak. Setiap hari mereka pasrah dengan kondisi kekeringan. Mereka hanya menunggu datangnya bantuan air bersih. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Kekeringan juga melanda warga Kebumen. Bahkan untuk mendapatkan air di sumur, mereka sampai harus bolak-balik 2 hingga 3 kali dalam sehari. Jejeran jerigen di pinggir jalan Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam, Kebumen terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Ini adalah cara warga setempat mengantre untuk mendapatkan air bersih dari sebuah sumur. Selain naik turun tebing jalan, warga juga masih harus menyaring air dari sumur. Tak sedikit dari mereka adalah ibu-ibu yang mencari air untuk kebutuhan sehari-hari. Sejak kekeringan melanda, dalam sehari warga harus 2 hingga 3 kali bolak-balik untuk mengambil air di satu-satunya sumber air yang masih tersisa. Sebab di tempat lain jaraknya cukup jauh. Musim kemarau emang kekurangan air. Sumur di rumah ada? Ada tapi udah ini paling kering, iya paling cuma dapat 2 tong. Ya buat masak, buat mandi, minum, iya segala macam. Ini dalam berapa hari sekali? Ngambil air setiap hari. Setiap hari ngambilnya. Bisa 2 kali 3 kali? Iya, sehari 2 kali 3 kali. Masalahnya yang dekat rumah air sumurnya kering. Jadi kalau nggak ke sini maksudnya nggak ada air. Di Gunung Lanang ada. Terus kenapa sini? Ya lebih dekat sini lah Pak. Kalau Gunung Lanang berapa jauh? Gunung Lanang ya kurang lebih ya 2 kiloan, tapi jalannya kan agak rusak. Kalau sini kan jalannya lebih enak gitu, maksudnya nggak rusak. Selain memakai motor, warga memilih untuk menggendong atau memikul air di jerigen, meski jaraknya hingga 2 km. Sejak beberapa pekan terakhir, kawasan Desa Kalirejo tidak diguyur hujan, sehingga sumur warga di daerah perbukitan mulai kering. Warga pun sibuk mencari sumber air untuk kebutuhan harian. Soalnya sumber mata air di wilayah sini nggak ada lain sih kecuali ini. Misalnya sekitar sini nggak ada sih ya. Cuman yang buat andalan ini doang, setahu saya. Ya, Pak? Iya. Sebagian dari penimbun belas ini ya tiap hari ke sini. Kalau masih ada, masih menyukupi lah kira-kira ya ke sini. Mungkin yang paling jauh dari mana, Pak? Yang paling jauh ya penimbun sama Sidol itu. Duku itu. Warga berharap pemerintah agar segera memberi solusi tentang krisis air bersih, apalagi saat musim kemarau tiba. Bantuan air bersih ke desa pun bisa meringankan kesulitan mereka. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Kemarau panjang yang melanda Kelurahan Limbangan Kulon, Brebes berdampak kepada petani bawang. Petani terpaksa menggunakan air limbah rumah tangga dan rumah sakit untuk mengairi tanaman bawang lantaran air irigasi mulai mengering. Saat musim kemarau seperti sekarang ini, petani bawang di Brebes putar otak agar bawang yang mereka tanam bisa panen. Karena saluran irigasi telah mengering, akhirnya petani menggunakan mesin pompa untuk menyedot air limbah rumah sakit dan limbah rumah tangga. Air limbah yang digunakan petani untuk mengairi sawah mengeluarkan aroma busuk dan berwarna hitam. Meski begitu, petani mau tak mau menggunakannya karena mereka tidak punya pilihan lain. Penggunaan pompa air mesin diesel menambah biaya produksi petani. Dalam 2 hari, petani mengeluarkan uang Rp30.000 untuk membeli bahan bakar. Bisa ditanggulangi ya walaupun pakai pompa. Ya ambilnya di mana itu? Itu di kali itu sih sebelah. Limbah itu Pak? Iya limbah rumah sakit memang benar. Limbah rumah tangga ya? Rumah tangga. Iya Ya. limbah rumah tangga, limbah rumah sakit. Airnya kan sangat Pak, hitam ya? Ya begitu. Itu ngaruh nggak terhadap tanaman? Aslinya sih ngaruh, cuma karena kita maksudnya butuh nyambut gawe butuh bekerja Mas. Jadi ini terpaksa setiap kali sedotan kan paling nggak 30.000. Sehari Pak ya? Enggak, ya Pak 2 hari lah. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Artinya ada penambahan biaya ongkos tanam ya Pak ya? Ya jelas. Itu diperkirakan
Selain air irigasi kering, petani bawang juga mengeluhkan serangan hama ulat yang mengakibatkan tanaman bawang layu dan mati. Jika hama ulat tidak bisa diatasi, petani bawang akan panen lebih awal untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Sugihartono melaporkan dari Brebes.